kita untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, sedang membutuhkan bantuan pengobatan, baik sakit berupa sakit jasmaniah yang bisa diobati dengan pendekatan-pendekatan ilmu kedokteran, melalui pendekatan-pendekatan pengobatan medis di rumah sakit, di tempat-tempat pengobatan, di klinik-klinik, melalui tim dokter yang ahli. Mudah-mudahan segala penyakitnya ditemukan dan disembuhkan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Untuk yang berpenyakit hati, yang punya penyakit batin, mudah-mudahan Allah segera berikan kesempatan dan petunjuk untuk segera mensucikan dirinya dan jiwanya sehingga kembali ke jalan yang benar, asyiratul mustaqim, dan mendapat petunjuk bagaimana cara bertakarrub dan membersihkan dan mensucikan jiwanya. Allahumma ya Allah ya Rabbana adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta safi la safiya illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga bermohon kepada Allah kebaikan untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dicintai Allah, mendapat rahmat Allah, dihuni oleh penduduknya yang taat beribadah kepada Allah, dan juga para pemimpinnya yang amanah dan adil. Bagi pemimpin yang amanah dan adil, mudah-mudahan mereka diberikan kesempatan untuk memimpin dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta diberikan kesempatan untuk teruskan mengabdikan diri kepada negaranya, kepada bangsanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para pemimpin yang dolim, para pemimpin yang khianat, para pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, dan dinastinya, serta pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan koalisinya, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dan berikan kepada mereka balasan yang setimpal agar mendapatkan pelajaran yang baik sehingga dapat kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, bertakwa, dan menjadi orang yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bebas dari kesewenang-wenangan, bebas dari kezaliman, bebas dari korupsi, dan bebas dari nepotisme yang dilakukan oleh para pejabatnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga mendoakan diri kita sendiri, kita bermohon kepada Allah dijadikan orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, selalu segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita ikhlas menambahkan diri hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah, dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa contoh teladannya. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan benar, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan memanfaatkan media dan berbagai kesempatan yang tersedia. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas keilmuan kita, kualitas amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang benar sesuai dengan syariat, mengikuti apa yang menjadi thariqah yang diyakini masing-masing dengan ma'rifatnya, dengan caranya, sehingga hakikatnya bisa didapat, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api neraka, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, di bulan suci-Mu ini ya Allah, Ramadan al-Mubarak, mudah-mudahan kami semua ya Allah diberikan kesempatan untuk tetap menghambakan diri hanya kepadamu ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada kami sehingga kami beribadah dalam keadaan yang benar, tetap dalam asy-syiratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbana, banyak permohonan kami tapi kami yakin Engkau Maha mengabulkan doa. Dari itu ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur ahrijna ya Allah minadz dzulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, kemudian hembuskan dengan nafas hembusan, memanfaatkan kesempatan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup di bulan Ramadan, mudah-mudahan sesuai dengan pesan Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan ibadah semata-mata hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diharapkan yang lain selain ridho Allah. Hanya kita berbahagia dan kita insya Allah istiqomah untuk senantiasa berjamaah membaca Al-Quran. Bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa benar-benar belajar dari mulai
membacanya, memahaminya, mentadaburi, mengamalkan, menikmati, dan menyampaikan alias menyebarluaskan apa yang sudah dimiliki ilmunya oleh kita, semampu kita, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Mudah-mudahan bernilai ibadah, dan tentunya di bulan Ramadan ibadah ini mendapat kesempatan untuk mendapatkan berkah, dilipat gandakan pahalanya insya Allah. Dan hari ini di hari keberapa Bapak Ibu? Hari kelima dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan penuh berkah, bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai dengan hari kelima bulan Ramadan ini masih dipanjangkan umur dan mengisinya dengan amal yang soleh. Insya Allah. Di saum Al-Quran, alhamdulillah suasana hari ini hujan ya cukup deras ya, sehingga menimbulkan udaranya menjadi udara yang sejuk dingin. Dan enaknya sih jam segini apa Bu? Tidur ya asli atau Bu ya. Nah, tapi hari ini insya Allah buatkan niat kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya rasulah rabbi zidni ilma warjuni. Nah, jangan bosan-bosan Bapak Ibu membaca doa itu, karena itu akan menimbulkan motivasi di dalam diri, sehingga kita pada saatnya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak ada yang bisa tersesat kecuali Allah yang menyesatkannya. Dan kita mudah-mudahan termasuk yang diberikan petunjuk, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Tapi sebelum wafat kita ingin tetap hidup dalam keadaan baik, keadaan yang tetap mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang ma'rifat dalam hal apa yang menjadi bagian dari tugas kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita, dan sebelumnya saya absen dulu di sebelah kanan, sebelah kiri, dan di depan di Masjid Saung Hafid Al-Quran ini alhamdulillah hadir, dan di dunia maya sana yang sudah hadir dari Bandung ada Ibu Is bersama keluarga, Kang Ahmad bersama keluarga, dan Ibu Apis dari Ranca Ekek bersama keluarga, kemudian dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga, dan Ibu Hilda bersama keluarga. Ibu Dewi sedang dalam keadaan merawat orang tuanya yang sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga orang tuanya diberikan segera kesembuhan dan solusi terbaik dari pengobatannya. Mari kita sama-sama baca Al-Quran hari ini, surat Ali Imran. Ya. Kenapa di alasannya membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini akan memberikan petunjuk, akan memberikan keseimbangan, akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu membedakan mana benar, mana salah. Dan ketika membaca Al-Quran, kita juga tahu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia di antara kalian, sebaik-baik orang mukmin adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar ya tentang Al-Quran. Yuk kita mulai surat Ali Imran, mulai ayat 165. Insya Allah kita akan baca sampai ayat 168.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اضطروا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Kita lanjut ke ayat 169-nya dan sampai 170.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Apa satu ayat lagi Bu? Kayaknya lagi enak bacanya. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Kita selesai membaca 7 ayat dari surat Ali Imran. Ya, tadinya niatnya 4, ternyata alhamdulillah bisa 7 ayat. Kemarin pengennya 8, cuman 3. Ya, insya Allah. Yuk kita sama-sama nikmati bacaan kita, makin hari makin indah, makin betah, makin bersih bacaannya. Amin. Ya. Jadi harus ada tekad, harus ada keinginan untuk makin hari makin betah, makin indah, makin tertib bacaannya, dan makin disiplin untuk membacanya, serta kita bersungguh-sungguh untuk ingin tahu, ingin bisa, ya, insya Allah. Kesulitan sudah biasa, ya. Jangankan baca Quran, kesulitan itu dalam makan aja kadang sulit melem, kadang sulit untuk mengunyah gitu ya kalau lagi sakit gigi. Nah, ini membaca Al-Qur'an juga kalau ada kesulitan jangan khawatir, teruskan ya untuk belajar membaca. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma 2 keinginan kita kepada Allah dalam membaca Al-Qur'an. Pertama yang benar diterima dan yang kedua yang salah diampuni. Sempurna keinginan kita Bu ya. Insya Allah orang yang selalu ingin membaca Al-Quran meskipun salah-salah, meskipun belum benar, meskipun belum sempurna, tetap mendapat pahala dari membacanya, dari utak atau dari
bacaan yang tidak lancarnya, dari balelolnya, ya tetap mendapat kesempurnaan. Selamat bergabung dari Cirebon bersama keluarga. Ya, yuk kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir apa yang sudah kita baca ini, kita lihat terjemah dan tafsirnya. Nanti kalau ada kemudian setelahnya kurang lebih 3 menit lagi, nah, silakan nanti bergabung setelahnya istirahat 10 menit. Jadi selama istirahat, selama jeda, silakan Bapak Ibu yang di internet membaca Al-Quran bolak-balik yang tadi dibaca dari ayat 165 sampai ayat 168 ditambah sampai 171. Insya Allah ya, mudah-mudahan selama 10 menit diberi waktu untuk jeda itu jadi hafal sehingga selesainya ngaji langsung hafal. Amin, Bu. Bengong, selesai ngaji langsung hafal, langsung mules. Jangan mules, Bu. Tenang. Ya, tenang. Karena kalau keinginan itu ada, maka akan terjadi manjadda wajada. Manjadda wajada. Lamun kerang tangtu hidup. Lamun keyang tangtu parang. Lamun kerang tangtu ide punya ya biar berkesan Bu. Manjadda wajada itu bahasa Sunda nama lamun teyang tantu parang. Kali bahasa Jawa naon Bu? Nah, coba. Sekarang tiap ketemu saya harus menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Karena ini pendengar yang mendengarkan rekaman ini mendengar juga. Manjadda wajada lamun bahasa Sundana lamun teyang tantu parang. Mun teu ngakal moal ke bahasa Jawa ini naon Bu? Ada seorang orang kesusu gitulah apa namanya. Silahkan dipikirin dulu. Nanti kalau sudah ketemu ya ojo kesusu katanya Bu bahasa Jawa ini Bu ya. Jadi ulah guru kusu kudu leukeun, kudu rajin. Lamun kayang itu keinginan yang terus ke hayang. Ya, istiqomah meskipun sedikit-sedikit tapi kita mendapatkan yang kita inginkan. Jadi ojo kesusu, ulah burung busuk nyebutnya. Ya, baik. Jadi terjemahnya kita baca dari surat Ali Imran mulai 165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan itu? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ingat Bapak Ibu.